ICC Youth, welcome to our new series, With You. Teman-teman, untuk menjadi teman yang baik itu mudah. Benar nggak? Kita tinggal balas teks atau message, kita tinggal balas chat gitu kan. Kita tinggal mungkin telepon sekali-kali, kita ngobrol, kita dengerin dia, dan kita jadi teman. Tapi ketika semua baik-baik aja, semuanya itu mudah. Kita dapat menjadi teman untuk semua orang bahkan mungkin. Tapi pertanyaannya, ketika situasi menjadi sulit, apakah kita tetap menjadi teman yang baik buat orang lain? Nah, selama 4 minggu ke depan, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang teman yang baik bagi orang-orang di sekitar kita dalam keadaan yang sulit, ketika mereka sedang berduka, ketika mereka sedang hopeless, kehilangan harapan, ketika mereka sedang dalam keadaan yang membutuhkan, dan ketika mereka sedang lonely atau kesepian. Nah, untuk seri yang kali ini, gue akan bawakan untuk kalian, yaitu ketika orang-orang sekitar kita, ketika teman kita, sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, ketika orang yang ada di dalam kehidupan kita, ada yang sedang berduka. Bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik untuk mereka? Nah, guys, seringkali ketika kita bertemu dengan orang yang sedang berduka, seringkali kita itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya nggak pas, nggak tepat gitu. Seperti misalnya, ada orang yang mungkin sedang berduka kehilangan orang yang dikasihinya gitu. Terus kita bilang, udah, it's okay, gue juga dulu pernah gini, it's okay, udah, ini mah nggak apa-apa. Guys, hati-hati. Ketika kita berbicara seperti itu, sebetulnya kita sedang tidak berempati kepada dia gitu. Kita mengecilkan perasaan dia yang saat itu sedang sangat bersedih, sedang sangat berduka. Atau ketika ada orang yang berduka, kita mungkin bisa bilang, hey, ayo move on gitu. Kamu kuat. Guys, hati-hati. Ketika kita bicara seperti itu, kita itu mungkin terlalu kejam. Teman kita itu sedang butuh waktu untuk dia berduka, untuk dia bersedih. And it's okay. Kita nggak bisa buat dia cepat-cepat untuk keluar dari kedukaannya itu. Gitu. Kita harus kasih waktu buat dia untuk menyelesaikan kesedihannya, menyelesaikan masa kedukaannya. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Ayub. Ayub, kalian tahu, dia adalah orang yang kaya. Dan pada akhirnya dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan ternak-ternaknya. Ternak-ternaknya mati dan juga dicuri orang. Kemudian dia kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya mati. Kemudian istrinya menyuruh dia untuk menyangkal Tuhan. Untuk menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dan teman-temannya. Nah ini guys. Teman-temannya itu mungkin seperti kita. Ketika Ayub berduka, teman-temannya datang sama dia. Ya, dia nemenin. Mereka ada 3 orang temannya, nemenin Ayub. Ya, dia datang, dia peduli, dia care sama Ayub. Dia datang, dia nemenin Ayub. Dia ada bersama dengan Ayub di masa-masa yang sulit. Tapi, perkataan yang keluar dari mulut temannya itu, wow, itu ternyata menyakitkan Ayub. Teman-temannya itu menyalahkan Ayub. Mereka bilang, Ayub, mungkin kamu ada dosa sama Tuhan. Kamu harus minta ampun sama Tuhan. Ini pasti Tuhan sedang menghukum kamu. Wah, itu perkataan yang sangat menyakitkan. Kita bisa lihat di Ayub 16 ayat 2. Ayub bilang begini, gue bacain yang NKJV, New King James Version. Ayub bilang gini sama teman-temannya, I have heard many such things. Aku udah banyak mendengar apa yang kamu katakan. Miserable comforters are you all. Kalian adalah teman-teman yang payah. Kalau di bahasa Indonesia masa kini, dibilang gini. Tetapi Ayub menjawab,
Seringkali ku dengar pendapat demikian. Penghiburanmu hanyalah siksaan. Wow. Tentunya kita nggak mau guys, jadi orang-orang seperti itu. Kita nggak mau ketika teman kita berduka dan kita hadir. Niat kita baik, kita mau nunjukin kalau kita care sama mereka. Kita care sama dia gitu. Kita ada di sisi dia ketika dia berduka. Tapi karena kata-kata yang kita keluarkan tidak tepat, itu menjadi siksaan buat dia. Sama seperti apa yang dikatakan teman-teman Ayub kepada Ayub. Jadi itu tidak membantu sama sekali. Itu tidak meringankan bebannya sama sekali. Tetapi justru itu malah menjadi siksaan buat dia. Nah, guys, hari ini di dalam bahan kurikulum yang gue share hari ini ada 5 poin. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada teman kita berduka. Yang pertama, let them know you are there. Oke? Let them know that you are there. Jadi biar mereka itu tahu kalau kamu ada bersama dengan dia. Gimana caranya? Ya, kamu bisa datang. Mungkin ada orang yang dikasihnya meninggal, mungkin orang tuanya atau saudaranya meninggal. Kalian bisa datang ke pemakaman. Kalian bisa datang ke rumah duka. Kalian bisa telepon, hey, aku dengar siapa kamu meninggal. My deepest condolences. Nah, kamu bisa, atau at least chat gitu. Sehingga dia tahu, oh, kamu itu ada buat dia gitu. Yang kedua, listen. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya untuk dilakukan. Kita harus mendengar. Justru ketika ada orang yang berduka, kita itu harus mendengar. Tapi kan seringnya kita tuh pengen ngasih solusi. Kita pengen seolah-olah pengen bantu dia. Ayo, udah cepet keluar dari kedukaan lu gitu. Ayo, udah lu jangan sedih. Ayo, come on. Nggak bisa gitu guys. Kita itu harus listen. Kita harus kasih telinga kita. Kita harus kasih hati kita. Kita harus kasih pikiran kita buat dia. Dalam apa? Dalam mendengar gitu. Kita bukan menggurui dia. Kita bukan ngomongin dia, nasehatin dia. Atau seolah-olah mengeluarkan perkataan yang seolah-olah menguatkan dia. Tapi ternyata seperti Ayub tadi, itu ternyata jadi siksaan buat dia gitu. Oke, jadi kita harus listen. Dan yang ketiga, be patient, sabar. Jadi ketika orang-orang berduka, mereka itu membutuhkan waktu. Dan kita harus kasih mereka waktu. Kita harus sabar. Kita nggak bisa nge-push mereka buat keluar dari kesedihan mereka. Kita nggak bisa. Kita harus sabar. Kita ada sama dia, kita dengerin dia. Dan itu kita lakukan terus setiap hari gitu. Kita bisa chat dia, kita bisa telepon dia, dan kita tunjukin kalau kita care, kita ada sama dia. Mungkin sekali-kali kita bisa kirimin GoFood gitu, kita kirimin makanan buat dia. Kita bisa lakukan itu, dan kita harus lakukan itu dengan sabar. Nggak bisa kita buru-buruin orang itu, ayo keluar dari kedukaan kamu, ayo jangan sedih lagi, ayo happy. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus sabar buat mereka. Dan yang keempat, remember important dates. Ini penting guys. Ini penting karena ketika kita ingat tanggal penting di dalam kehidupan mereka, misalnya mungkin ada papahnya yang dipanggil pulang di tanggal tertentu, dan kita ingat gitu tanggal itu. Kita ingat di tanggal itu papahnya dipanggil pulang. Itu tanggal itu pun adalah sesuatu buat orang itu, buat teman kita itu. Di tanggal seperti itu, di tanggal itu dia biasanya lebih bersedih, orangnya jadi lebih murung mungkin. Orangnya mungkin jadi nggak fokus. Mungkin dia akan menarik diri. Karena dia teringat. Karena di tanggal itu papahnya dipanggil pulang. Dia berpisah dari papahnya. Nah, di saat itulah ketika kita ingat momen itu, kita ingat tanggal itu, kita bisa mungkin chat dia, atau kita bisa telepon dia, atau kita datengin. Kita bisa kasih tahu, ya gue ngerti 1 tahun yang lalu, tanggal ini, hari ini, papa kamu dipanggil pulang. It's okay, gue sekarang ada sama kamu. Yuk kita jalan sama-sama. Nah, dan ketika kalian ingat tanggal itu, kalian bisa mengerti kenapa di hari itu dia murung, kenapa di hari itu dia kok bersedih, kenapa. Kalian ingat tanggal itu, kalian tahu, oh iya, karena tahun lalu papahnya ini. Dan kalian bisa show
your cares buat dia. Gitu. Kalian bisa nerima dia. Oke? Dan yang terakhir ini take care of yourself. Loh, kok malah take care of myself? Aneh. Bukannya dia yang lagi berduka. Oke, jadi gini guys. Ketika seseorang berduka, dia itu mungkin bisa nggak sadar gitu dengan apa yang dikatakannya atau apa yang dilakukannya gitu. Dan itu mungkin menyakiti kita. Ngerti nggak? Jadi ketika dia berduka, mungkin dia bisa, udahlah gitu. Udah, gue nggak mau. Misalkan sedang ada dalam pelayanan, mungkin dia harusnya WL atau dia harusnya bertugas saat pelayanan. Dia saat itu dia enggak, udah gue nggak mau. Nah, kita sebagai temennya, kita mesti bisa take care of ourselves. Kita mesti bisa ngerti seperti apa yang gue bilang tadi. Kenapa dia begitu? Dan kita jangan ambil itu masukin ke dalam hati gitu. Kita mesti bisa ngerti, kita mesti bisa tahu apa yang menyebabkan dia begitu, dan kita bisa kasih hati kita buat dia gitu. Kita bisa nerima perlakuan dia. Oh oke, dia begitu karena dia teringat akan papahnya yang meninggal gitu. Oke guys, jadi make sure you take care of yourself ketika kalian menemani teman atau saudara kalian atau orang-orang terdekat kalian yang sedang mengalami kedukaan. So, terakhir dari gua, Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. So guys, kenapa sih kita harus lakukan ini? Jawabannya adalah ada di ayat ini. Karena begitulah Tuhan kita. Dan kita mau represent our Lord, our God to the people. Jadi kita harus mau untuk mendengar seperti Tuhan juga mendengar. Kita harus mau menolong mereka bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka yang sedang berduka. Dan kita juga harus bawa mereka di dalam doa. Kita berdoa sama-sama, kita mendoakan dia. Karena apa? Karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan yang akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kita harus berdoa bersama dengan dia. Kita bawa dia di dalam doa kita. Supaya Tuhan yang akan memulihkan kesedihannya. Tuhan yang akan menyelamatkan jiwanya yang sedang remuk itu. Oke, terakhir. Oh ini terakhir deh, tadi terakhir terus. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berlaku buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai orang yang mau mendekat dan kita mau care sama orang yang sedang berduka. Dan ayat ini juga berlaku buat orang itu yang sedang berduka. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Dalam segala sesuatu guys. Berarti segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Mau itu yang membuat kita sedih, membuat kita happy, membuat kita senang, membuat kita mungkin merasa hancur bahkan, putus asa bahkan. Tuhan itu bekerja di situ. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Itu tujuan Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak pernah menjadikan segala sesuatu yang jahat atau yang jelek, yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin saat itu kita tidak mengerti. Kita mungkin merasakan kita sedih. Kita mungkin merasakan sakit hati. Kita merasakan kecewa. Tapi yakinlah guys, karena tertulis di dalam firman Tuhan, kita dapat berpegang sama firman Tuhan dan kita imani kalau Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita semua yang mengasihi Dia. Jadi itu ayat yang bisa kita berikan sama orang yang sedang berduka. Dan juga dipakai juga untuk mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan.
kalau Tuhan itu mendatangkan kebaikan untuk kita semua yang mengasihi Tuhan. Walaupun kita merasa sedih dan kecewa, mungkin patah hati, hancur hati, tapi yakinlah dengan iman, kita melihat dengan mata iman, kalau Tuhan pasti menjadikan segala sesuatunya baik pada akhirnya. Dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Oke guys, so let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kau ada bersama dengan kami terlebih dahulu Tuhan. Dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, dalam susah dan senang, dalam sedih, duka, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. You are our comforter, oh Lord. Thank you Jesus. Sekarang Tuhan, Kau mau mengutus kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk juga menjadi comforter untuk teman-teman kami, untuk orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesedihan hari-hari ini Tuhan. Tuhan, biar urapi setiap dari kami Tuhan. Kau yang mengurapi, berikan kemampuan, berikan Roh Kudus-Mu yang memimpin Tuhan. Setiap perkataan lidah bibir kami Tuhan, saat kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesedihan Tuhan. Dan Kau mau pakai kami Tuhan untuk boleh menolong mereka melewati masa-masa kesedihan mereka. Sehingga mereka boleh tetap memiliki iman yang teguh kepada Engkau Tuhan. Dan mereka boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, ketemu lagi minggu depan di ibadah ICC Youth. Masih di seri ini, With You. Okay, look, I never forget that day in the 1990s, you know where to find me. Being born, I'm a millennial, running for cover before he put you on Vimeo or the Twitter. Come on, y'all, get a grip. I don't give a flip, I just wanna live, but better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive?